ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang tidak hanya bisa Anda dengarkan di 101,3 FM, 1008 kHz AM, juga aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa melihatnya melalui YouTube RRI Sumeneb.net. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Saya Ais yang menemani Anda di malam hari ini di Ngobras. Dan seperti biasa kita akan ngobrol bersama dengan komunitas-komunitas yang penuh informasi dan inspirasi. Kali ini saya ajak Anda untuk ngobrol bersama komunitas Reptil Sumeneb, Resum. Kita akan coba gali apa yang kemudian menjadi headline dari komunitas ini di tahun 2024, kemudian apa yang menjadi harapan di 2025. Nah, saya sudah bersama dengan dua narasumber, ada Mas Gilang, ketuanya langsung nih, ketua dari komunitas Reptil Sumeneb, Resum, dan juga Mas Berry, founder dari komunitas Resum. Selamat malam Mas Berry dan juga Mas Gilang. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa kabar para hewan kesayangannya? Sejahtera. Alhamdulillah sejahtera ya. Sehat-sehat aja selama ini. Sehat-sehat saja. Oke, kalau istilahnya apa sih ya hewan yang reptil ini, lebih ke peliharaan atau yang diadopsi gitu? Seperti halnya misal pecinta kucing, saya ngadopsi nih. Kalau reptil juga ngadopsi atau gimana istilahnya? Adopsi sih. Adopsi juga. Kayak bahasanya kayak lebih sopan juga. Iya. Cuma kan bedanya kalau di kucing itu kan hewan domestik gitu, Mbak. Kalau reptil kan hewan liar ya. Hanya spesies tertentu aja yang berhasil didomestikasi. Oh iya. Iya, sampai sekarang pun yang udah resmi didomestikasi itu hanya 2. Apa itu? Di ini ya pertama ada ball python sama yang kedua leopard gecko. Selain apa dari itu, bentar, orang awam pasti apa gitu. kalau ball Jenis python apa? sendiri itu piton bola, Mbak. Oh, piton ular Iya, ya. piton bola. Yang kedua ini leopard gecko, atau kalau kita kenalnya itu ada yang banyak nyebut ini kadal gurun. Padahal sebenarnya tokek sih, masih Geckonidae. Oh, sebenarnya dia spesiesnya tokek ya? Iya, masih satu keluarga. Betul ya, saya sebutin spesies ya? Family-nya ya, Oke. Soalnya kalau kadal sama tokek ini sepupuan ya? Atau gimana? Kalau kadal sebenarnya kalau kita merujuk kepada hewannya kan beda ini ya? Yang berkaki 4 dan juga bersisi kan. Cuma kalau secara taksonomi sedikit berbeda. Oke, jadi bukan sepupu mereka ya? Ya, sama kabrani ya? Kalau gampangnya tokek ini merupakan bagian dari kadal. Kalau kadal belum tentu tokek aja. Oke. Berarti lebih senior kadal. Ya, sesepuhnya lah kurang lebih. Oke, menarik loh kalau ngobrolin tentang reptil ini. Saya mungkin sebelum flashback di 2024, kita flashback dari awal berdirinya Resum ke Mas Berry, foundernya nih. Tahun berapa sih Mas Berry? Kalau dibentuk Resumnya sendiri itu dari 2019, bulan November tanggal 19. Oke, 19 bulan November. November berarti bulan 11. Iya. Oke. 2019. Kok tanggalnya cantik gitu, gimana ceritanya? Nah, nggak itu sengaja aja. Kebetulan. Kebetulan. Cuman kalau dari ngumpulnya kita udah dari 2010-an kalau nggak salah. Berawal dari 3 orang. Mas Lutfi, Omoye, sama Om Asis. Oke, senior-seniornya nih ya. Dari 3 orang itu, terus saya nih datang, temen dari anaknya Omoye. Nah dari situlah kita ngerencanain buat seriusin, iya ada komunitas buat sharing para pecinta di Sumeneb lah. Oke, di 2019. Tapi bibit-bibitnya, awalnya komunikasinya itu sudah ada dari 2010 ya? Iya. Waduh, 9 tahun kemudian resmi ada. Ada. Anggotanya akhirnya banyak nggak? Alhamdulillah kalau di grup sekarang ada berapa ya? 100-an kurang lebih. 100. Wah, Sumeneb saja itu? Iya. Oke. Wah, ternyata banyak sekali pecinta reptil ya. Banyak. Oke. Baik. Nah, di 2019 waktu itu berapa anggotanya? Kita flashback sedikit lagi. Sekitar 10 orang atau 15 orang gitu. Sampai kemudian jadi ratusan sekarang. Orang, ya.
Oke. Dan yang saya tahu pasti kalau ngobrol sama Resum, waktu itu ketemu sama Mas Gilang juga, Mas saya sering lihat reptil-reptilnya itu disosialisasikan apa ya istilahnya, dikenalkan begitu di Taman Bunga waktu Car Free Day gitu ya. Iya betul Mbak, rutin itu Mbak. Rutin ya. Gathering istilahnya kalau kita ini. Dan itu dampaknya luar biasa kah? Sehingga bisa kemudian keanggotaannya juga bisa meluas gitu? Dari yang saya rasakan selama menjabat jadi ketua ya Mbak di Resum itu alhamdulillah dari segi internal sama maupun eksternal itu kerasa banget efeknya, dampaknya. Kalau dari segi internal sendiri ya kita ketika gathering itu secara gak langsung kita kan kumpul bersama sesama pecinta hewan ya. Bahkan sekarang ini gak cuma reptil aja kita. Apa itu? Dari pecinta burung juga ada ya. Pecinta mamalia seperti kayak hamster, sugar glider juga ikut berkumpul nimbrung di komunitas sempat kita. ngetren tuh sugar glider. Iya betul. Sekarang masih jadi tren atau gimana Mas? Sudah ada pindah lagi belum? Kalau trennya saya mohon maaf kurang ngerti karena kurang begitu mengikuti. Cuma kalau itu kan dampak yang dari internal. Kalau dari sisi eksternal, alhamdulillah komunitas kita udah sejak beberapa tahun terakhir ya mulai dikenal sama masyarakat. Juga banyak yang ngerasakan dampak positifnya. Contohnya ya terkait penanganan tentang gigitan ular atau identifikasi ular, sama peran reptil di alam liar. Edukasinya begitu ya? Kurang lebih begitu. Oke, baik. Dan itu beragam anggotanya? Dari usia berapa saja Mas Berry waktu awal 2019? Kalau dari 2019 paling muda itu saya sendiri. Oh, waktu itu usia berapa berarti? Kelas SMP. berapa? SMP. Kelas 2. Foundernya SMP loh. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Oke. Yang lain ya ada yang kuliah, ada yang sudah beristri, berkeluarga. Bapak-bapak, adik-adik juga ada. Perempuan, laki? Perempuan ada, laki-laki. Kalau sekarang lebih beragam lagi ya? Lebih beragam ya. Oke, baik. Nah, ini berarti bisa dikatakan Mas Berry khususnya foundernya kan dari SMP. Iya. Ini ya, mesti dewasa dan besar sekaligus mendewasakan dan membesarkan komunitas juga ini. Soalnya kuliah kan sekarang. Iya, kuliah. Jadi mengembangkan komunitas ini dengan sangat baik, sekaligus mengembangkan dirinya juga ini. Sampai kemudian, tapi masih di keanggotaan atau gimana? Kalau masih. Masih ya? Tiap minggu juga masih ikut hadir. Atau mungkin ada kayak strukturnya, ada penasehatnya nih, ada ini gitu. Buat yang 3 orang tadi itu Mas Lutfi, Omoye itu sekarang udah jadi penasehat. Penasehatnya di komunitas ya. Iya, penasehat komunitas. Baik. Nah, ini di Mas Gilang periode kepemimpinannya sebagai ketua sudah berapa lama nih Mas? Kurang lebih udah jalan 1 tahun setengah Mbak. 1 tahun setengah ini. Iya. Oke. Di 1 tahun setengah ini alhamdulillah ya, kalau dari segi program kerja dan lain-lain itu masih kurang lebih sama ya dengan yang dulu. Sebelumnya siapa? Sebelum Mas? Sebelum saya Mas Dedi. Oke. Kalau Mas Berry jadi ketuanya kapan? Belum. Emang nggak mau jadi ketua. Kayaknya gitu. Mau tanya gitu tadi. Founder aja ya. Iya. Baik. Di sebelumnya sama yang sekarang pasti berbeda program-programnya. Bukan, kalau secara garis besar sebenarnya masih sama Mbak. Cuma yang membedakan di periode sebelumnya kita kan terkendala dengan ini COVID-19 ini, Corona. Iya. Jadi sebagian program itu gak terlaksana ya. Karena juga kan kita terpaksa juga harus isolasi diri nih. Gak bisa gak boleh keluar rame-rame. bebas ya. Cuma setelah ini kan, setelah Corona selesai itu di tahun 2023 lalu, ini pergantian pengurus. Di periode saya ini alhamdulillah teman-teman juga termasuk yang senior pun itu semangatnya masih luar biasa. Dukungannya juga masih luar biasa meskipun mereka sebagian dari yang senior itu udah ada yang berkeluarga, terkendala pekerjaan dan lain-lain. Tapi dukungannya alhamdulillah untuk komunitas Resum ini masih sangat besar. Oke, kompak ya. Masih kompak. Dan ini terbukti dengan keanggotaannya yang ternyata ratusan ya anggotanya. Ratusan. Baik. Saya mau tanya dulu secara personal, kalau Mas Berry hewan peliharaannya reptilnya apa nih? Beda nggak dengan yang teman-teman lain? Kalau di rumah itu saya ada biawak 4 ekor sama bearded dragon 1. Apa tuh? Bearded dragon itu kadal dari Australia. Australia. Iya. Dapatnya waktu itu gimana?
Dapatnya ngadopsi dari temen sih, kebetulan. Di Sumeneb aja atau juga di komunitas pecinta Kalau- reptil di Indonesia? Kalau buat bearded dragon di teman komunitas, kalau biawak ada yang dari luar, Oh, dari mana waktu itu Mas? dari Jogja. Jadi komunitas Resum ini juga berafiliasi dengan komunitas pecinta reptil Iya, lainnya begitu iya, kan ya? benar, iya. Saya tuh membayanginnya kayak gitu. Soalnya yang mencintai reptil itu pasti tidak hanya di kawasan Sumeneb aja, Iya, tapi banyak. juga di seluruh kawasan Indonesia dan biasanya adopsi-adopsinya gitu ya, Iya. tukar-tukar pengalaman, Iya. informasi kayak gitu. Yang paling disukai dari anak-anaknya tadi, yang mana? Suka semua sih Suka sebenarnya. semua. Kalau dari awal gabung saya lebih ke ular. Oh, Ular punya satu cuman nggak ditaruh di rumah, ditaruh di? dititip di base camp Oh. karena dari orang tua belum mengizinkan. Oh gitu. Iya. Wah ini tantangannya pecinta reptil ternyata sudah terkuak langsung. Waktu itu maksudnya berarti dari awal 2019 ya? Iya, Sampai sekarang ularnya belum pernah tidur di rumah berarti? belum. Base campnya di mana? Di Pelar, Oke. Di Perempatan gitu ya. perempatan Pelar. oh di sana ada yang rawat berarti? Ada yang jaga? Ada. Oke. Dan kalau Mas Gilang apa ini? Kalau saya sendiri dari dulu gonta-ganti ya. Lebih Ya. banyak lagi gantinya? Ya bisa dibilang nggak terlalu konsisten lah. Cuma ada beberapa yang sekarang masih difokuskan. Yang masih tetap ya karena udah dapat izin kan. Ini sebenarnya kendala umum ya Mas Beri ya. Kendala bukan kendala ya, izin dari orang tua ini rata-rata kendala umum, hampir tiap komunitas ada. Saya pun baru diizinkan ini setelah ini Lebaran kemarin. Oh. Setelah dapat izin baru langsung tak fokuskan itu, alhamdulillah sukses ternak ular berbisa dari Ular. keluarga Viper. Oke. Berapa banyak nih yang ada di rumah? Kalau sekarang karena saya sendiri juga udah mulai bukan mulai vakum sih ya, cuma ngurangin Aktivitas di situ? banyak peliharaan karena ada kegiatan di luar juga, pekerjaan dan semacamnya. Takut gak amanah ya dengan Ya. anak-anaknya ini? Oke. Khawatir juga kan termasuk pakannya. Kalau sebelumnya sempat ada untuk Viper sendiri di rumah dulu ada 40-50 ekor. Wah, Dan 40-50. di tahun sebelumnya sempat beternak leopard gecko juga. Itu alhamdulillah dari punya awalnya itu 30-40 ekor sampai 200 lebih. Dan sekarang ya kalau di rumah sisa mungkin 10 ke 15 ekor mungkin, nggak saya hitung, lupa. Oh, itu masih banyak sih. Itu tapi tadi katanya mengurangi aktivitas ya. Dari 40-an jadi 10 ya. Sekarang sisa mungkin belasan lah, Oh, belasan. belasan. Oke, itu masih banyak sih kalau menurut saya. Ular berarti fokusnya. Untuk Sama- sekarang ya pengen fokus di ular aja dulu. Soalnya ya udah dapat izin, tinggal mantepin aja ini. Iya. Ada yang di sebelahnya kayak ngiri. Ularnya belum bisa pulang. Iya. Enggak, tapi apa yang membuat Mas Gilang sama Mas Beri bisa jatuh cinta ke reptil? Kayak beda dari yang lain, Pak. Gimana tuh awal jatuh cintanya tuh, dikenalkan atau tiba-tiba menatap reptil terus wah kayaknya lucu sekali nih. Kebetulan saya dulu punya rumah di dekat sawah, jadi Boleh kayak maaf mendekat ini? kayak hal yang biasa jadi ngelihat ular di selokan di sawah lewat, kayak ada timbul penasaran bisa nggak sih dipelihara ini. Emang dari ayah saya suka pelihara, tapi peliharanya tuh ya kucing, Oh, burung, hewan-hewan yang iya. lain. Nah, ketemu sama Om Oye. Kebetulan anaknya Om Oye itu temen sekelas di SMP dulu. Cobalah main ke rumahnya, ternyata langsung tertarik nih. Nyoba ngadopsi satu, itu sampai sekarang. Yang di base camp itu? Iya, Oh, oke. Berarti melihat ada apa ya? Ada rasa penasaran untuk bisa membesarkan begitu ya? iya. Atau mempelajari anatominya atau bagaimana? Apa yang kemudian didapatkan? Kalau saya belum nggak begitu belajar anatomi, lebih ke pelihara aja itu, Pak. Seperti halnya hewan peliharaan lain ya, Iya. yang membuat apa ya? Bisa dikatakan healing kita di situ, Ya, gitu ya. Menikmati keindahannya, kekiutannya gitu. bener. Kalau ular lebih apa ini yang dinikmati? Kalau lagi main bareng sih.
Kebetulan saya kan juga mahasiswa Mm-mm. sambil kerja kan. Mm. Jadi kalau pulang kerja itu kayak ngilangin capeknya ya sama mereka, Mm. sama peliharaan. Oke. Dan main-mainnya gimana biasanya Mas? Bondingnya? Ya diajak main aja. Dan dia tahu ya? Bisa ya? Sebenarnya kalau bonding kurang tepat sih Mbak. Apa itu? Soalnya kalau reptil ini ya mungkin disclaimer juga ya, karena sering ada salah kaprah menganggap reptil itu hewan yang bisa jinak ya Mas. Sebenarnya enggak Oke. bisa. Mm-mm. Jadi untuk bonding itu masih terlalu Terlalu jauh ya? Iya, terlalu jauh. Mm-mm. Jadi untuk sekedar jinak aja itu sangat sulit Mbak untuk reptil. Mungkin Tapi ya ada sekedar nggak kasus yang bisa sampai gitu? Kan misalnya yang di media sosial yang sering kita tahu ya, ada harimau, ada macan yang dipelihara di dalam rumah, kemudian ya ternyata di disclaimer dulu nih sama Mas Gilang ya. Iya. Kita kemudian jangan sampai salah ya pemikirannya, menganggap dia layaknya kucing atau hewan-hewan Iya, domestik betul. lainnya begitu ya. Tetap ada, mereka ini hewan buas begitu ya, hewan liar Betul, yang liar. tidak boleh disamakan dengan hewan-hewan domestik lainnya begitu ya. Iya Mbak, karena dari sejarahnya aja ini kalau secara taksonomi reptil ini bisa dikatakan masih nenek moyang yang masih hidup sampai sekarang Oh ya. dibandingkan hewan lain Mbak. Karena ya kalau secara taksonomi dinosaurus pun sebenarnya itu masuk ke reptil. Cuma kan Bentuknya setelah ya. ini ada kepunahan massal di belahan bumi ini ketika dulu dijatuhi meteor ya. Ini kan secara ilmiahnya kita nggak ngerti karena emang belum ada manusia di zaman itu. Kalau reptil ini bisa dikatakan ini hewan yang bisa dikatakan evolusinya ini masuk paling lambat Mbak. Karena sampai sekarang ada ini bisa dikatakan reptil ini punya kelas tersendiri, isinya cuma satu spesies. Ini spesies ini lebih tua daripada semua makhluk hidup yang di bumi ini, bahkan termasuk manusia sendiri. Oh ya. Iya, karena kan kalau termasuk bahkan burung, unggas, ayam dan semacamnya itu ya, itu merupakan turunan dari reptil. Ya kalau secara taksonomi masuk ke reptil juga sebenarnya. Oh. Cuma ya ini ya kadang orang jarang tahu nih kalau termasuk ayam, burung dan semacamnya unggas itu sebenarnya Kita masuk. namanya unggas. Kalau secara klasifikasi taksonomi itu masuknya reptilia. Mungkin orang awam melihatnya ya iya juga ya, bentuknya mirip-mirip juga ya, dari dinosaurus kemudian Betul. ke kadal, ke buaya, ke hewan-hewan reptil lainnya. Ternyata memang ada secara ilmiahnya seperti itu ya penelitian yang dilakukan. Iya betul. Oke, berarti dia Evolusi ya. evolusinya itu berbeda dengan yang lainnya begitu ya. Yang Iya. sampai saat ini masih ada dari dulu sampai sekarang ya reptil salah satunya itu ya. Iya, karena sejak zaman awalnya pun bisa dikatakan reptil ini hewan dominan, Mbak. Sejak kemunculan hewan darat pertama waktu itu kan dari amfibi. Setelah amfibi baru masuk ke kelas reptilia. Sebagian mecah ke burung, ke mamalia dan hewan pengerat Jadi lainnya. pelajaran IPA kita ya. Ya, kurang lebih. Mantap. Jadi ya untuk yang reptil ini bisa dikatakan hewan dominan. Karena kenapa saya bilang dominan? Karena dia mampu beradaptasi di hampir segala tempat, Mbak. Contohnya kalau kita lihat di daratan ya, waktu itu sejak zaman dinosaurus pun yang mendominasi rantai makanan itu reptil. Kalau kita lihat sampai sekarang pun puncak rantai makanan ya reptil juga ya Mas Berry. Iya. Di antaranya ya ada ular, ada biawak. Ya kalau secara klasifikasi yang lebih luas ya ada puncak rantai makanan lain seperti singa ataupun kucing-kucing besar lainnya itu masuk juga. Cuma Oke. kan secara persaingan di alam kurang lebih seperti itu realitanya. Baik, ini salah satu keistimewaannya ya. Dan keistimewaan reptil. Dan tentunya pengetahuan-pengetahuan seperti ini didapatkan ketika ada komunitasnya yang mengcounter itu ya. Oke. Nah, kita ke program-program di 2024. Apa saja nih Mas yang sudah dijalankan? Atau yang bisa dikatakan yang paling trending lah dari sisi komunitas. Kalau soal kegiatan pasti banyak banget ya. Yang paling berkesan dan diingat. Kalau saya pribadi untuk kegiatan reptil yang paling berkesan selama ini ya pas edukasi di Jambore ya Mas. Ini kita diundang oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk mengisi acara Jambore. Waktu itu bulan apa? Untuk bulannya mohon maaf saya lupa. Cuma Pertengahan kalau gak salah atau awal akhir? di sekitaran pertengahan tahun kemarin ya. Pertengahan hampir ke akhir ya. Mungkin juga Iya. lupa juga. Di tahun kemarin kurang lebih.
Ini kita di sana yang membuat ini paling berkesan bagi saya karena kita dipercaya untuk handling kegiatan pramuka di Kabupaten Sumeneb tentang pelatihan tentang penanganan hewan berbisa termasuk edukasi reptil dan itu waktunya edukasi terlama. Oh ya. Karena dibagi sekian sesi karena pesertanya kan dari seluruh kabupaten Banyak. Iya. Kurang lebih dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ya Mas Beri ya, waktu itu. Wah, seharian penuh ya. Iya, kurang lebih 8 jam. Ini membawa hewan-hewannya juga. Iya, waktu itu sampai bawa pickup ya. Bawa pickup. Ada yang nyusul sepeda motor juga karena gak muat di pickup kuda ini. Oke. Dan aman ya waktu itu? Sekian lama mereka berinteraksi dengan manusia? Alhamdulillah gak ada Nggak insiden stres, nggak ataupun gimana ya? alhamdulillah. Cuma ya ada beberapa yang cuma kan bisa kita atur nih. Contohnya kayak yang anakan-anakan waktu itu gak terlalu banyak di handling. Jadi yang memang secara physically dia kuat begitu ya. Dan ownernya bisa tahu ya Mas. Saya bilang owner tuh kayaknya salah deh. Apa nih biasanya nyebutnya? Kiper Kiper kalau sih. Kiper ya. Kipernya. kiper. Oke. Pokoknya yang punya ini ya. Berarti yang punya sekaligus kipernya ya. Jadi kipernya. Iya. Oke, baik. Nah, ini para kipernya itu pasti punya insting. Oh, ini hewan ini kayaknya udah lelah waktunya istirahat atau gimana gitu. Udah tahu semua ya. Udah tahu. Bahkan kalau biasanya diajak main itu si hewannya kan haus Mbak. Si kiper ini bisa ngerti. Oh ya. Iya. Contohnya gimana? Karena kedekatan kan. Nah, itu yang saya tanyakan tentang bonding. Meskipun bukan bonding seperti hewan peliharaan yang lain ya. Ini saya juga jadi waspada nih karena Mas Gilang mengingatkan ya. Ini sangat penting juga. Soalnya takutnya ada yang kemudian melewati batas begitu loh. Iya. Kalau kembali ke bonding tadi, sebenarnya kalau reptil sendiri bukan bonding. Jadi mereka itu terbiasa dengan manusia. Jadi sewaktu-waktu mereka bisa gigit juga. Oh. Bahkan kadang random ya Mas, gak ketemu. Iya. Oh, maksudnya nggak ada template-nya? Iya. Dia kapan mau gigit mau enggak? Ah. Apakah dia lapar atau Iya. enggak gitu? Dari situ kita kiper yang harus mengerti mereka, yang tahu karakter mereka. Jadi walaupun saya udah biasa pegang biawak, Mas Gilang punya biawak baru nih. Saya nggak bisa langsung sembarang megang. Gimana nih karakternya biawak Mas Gilang nih? Oh, jadi karena gitu. beda ya masing-masing Iya. biawak gitu ya. Kita yang menyesuaikan mereka soalnya. Jadi butuh waktu untuk mengamati dulu Iya. dan membentuk kedekatan itu Iya. sampai kemudian tahu kebiasaan hidup mereka begitu ya. Iya. Biasanya kembali pada acara event yang kemudian tadi sempat disampaikan begitu ya. Di 2024 yang paling diingat di Jambore waktu itu. Nggak sampai ada insiden, berarti para kipernya sudah pro semua ini? Udah tahu hewannya masing-masing berarti? Iya, lebih ke ngedampingin. Misal Mas Gilang bawa biawak, ya udah itu tanggung jawabnya Mas Gilang. Jadi siapa yang mau foto atau bermain sama biawaknya Mas Gilang, ya itu tanggung jawab Mas Gilang. Jadi kita kayak gitu biar nggak bingung ngawasin satu-satu. Yang di delivery ke peserta Jambore waktu itu apa saja? Tentang edukasi, penanganan, Kalau atau apa saja? materi awalnya ya pembukaannya kita tentang reptil secara umum dulu Mbak. Sebelum akhirnya bisa dikatakan untuk materi reptil ini kurang lebih 1/3 dari materi. Dan 1/3-nya lagi ini tentang ular ya Mas Beri sama biawak. Karena ini sering kontak dengan manusia. Karena ya di Sumeneb juga banyak ya. bisa dikatakan ya disukai atau tidak, diakui atau tidak pun sebenarnya kita sih yang jadi hama. Kalau dalam konotasi sebenarnya ya. Gimana tuh? Karena ya sebenarnya kita yang mengambil alih rumah mereka, habitat mereka, dijadikan perumahan atau apa. Tapi kita lupa kadang gini, gak perhatikan nih kondisi alamnya gimana. Ini kan harusnya ketika kita udah diambil alih yang semulanya ini habitat mereka, kita ambil alih jadi pemukiman, harusnya kita perhatikan dong. Bahwa ini loh, ini sebenarnya hewan natif, hewan lokal asli dari sini. Kalau kita jadikan pemukiman, mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi jangan kaget kalau sewaktu-waktu Mereka datang. datang. Oke. Berarti saya juga harusnya menganggap itu wajar ketika ada biawak-biawak datang ke perumahan gitu ya. Karena memang posisinya kita yang take nih dari mereka. Yap, begitu. Nah, gift-nya apa yang harusnya diberikan? Yang utama ya pertama kesadaran aja sih Mbak. Kesadaran kalau misalkan cuma ya rada sulit karena hampir dari semua lapisan masyarakat ini kan kita kenalnya kalau
ular, biawak dan semacamnya itu berbahaya. Jadi kalau konteksnya ular, kita lebih memaklumi aja sih. Misal dari orang awam, itu kan sering kadang kalau orang ketemu ular itu dibunuh. Dibunuh. Padahal ya kalau idealnya kita ya kalau bisa jangan dibunuh, tapi direscue atau diamankan, diusir. Bisa panggil dari kita komunitas reptil, ini gratis kok. Insya Allah kalau kita sempat ataupun lokasinya terjangkau, pasti kita datangi, kita bantu rescue. Atau kalau misalkan pengen yang lebih profesional, bisa menghubungi Damkar. Termasuk saya sendiri pun pernah kontrak di Damkar waktu itu kurang lebih 2 tahun. Dan juga kalau misalkan kita takut nih atau bingung lokasinya jauh dari kota ataupun sulit untuk diamankan, opsi terakhir ya silahkan dibunuh, tapi selama masih bisa diusir aja. Karena khawatirnya gini, banyak kasus itu justru kasus korban gigitan ular. Ini sebenarnya saya juga survei di beberapa puskesmas dan RSUD Sumeneb itu karena ada kontak Mbak, bukan karena tidak sengaja. Kalau orang yang tidak sengaja misal pergi ke sawah ataupun ke ladangnya itu Ngelewatin ular. Gak sengaja terinjak, itu mungkin kasusnya dalam 1 tahun Rendah ya? bisa dikatakan mungkin bisa dihitung jari, gak nyampe belasan dah. Cuma kalau gara-gara diusir ya Mas, dipegang ataupun sengaja dibunuh, kadang kan ya untuk ngebunuh pun sebenarnya ada tekniknya. Maksudnya harus jaga jarak loh. Kadang kan orang mengentengkan ketika udah entah karena emosi ataupun takut dan semacamnya, jadi tidak bisa bertindak dengan tepat. Oke. Panik istilahnya kalau gitu. Baik, jadi itu juga yang ingin diedukasikan kepada masyarakat ya. Bagaimana terkait dengan penanganan agar kasus-kasus yang kemudian muncul ini bisa berkurang ya. Karena selama ini ternyata surveinya hasilnya dari kontak tadi ya. Dari kontak fisik. Oke, baik. Dan itu akhirnya kayak win-win solution ya tadi. Dari pecinta reptil kemudian juga ada kelegaan karena penanganannya tepat kan. Kalau dari masyarakat ya agar tidak kemudian membahayakan masyarakat begitu kan. Berarti harus ada penanganan yang tepat dengan orang-orang yang tepat. Oke, nanti akan saya gali-gali di 2025 ada program apa saja yang mungkin bisa diikuti juga oleh pendengar maupun pemirsa. Pastikan Anda terus stay tune pendengar dan juga pemirsa dalam Ngobras edisi malam ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Ais yang menemani Anda di malam ini bersama dengan Mas Gilang, Ketua Komunitas Reptil Sumeneb Resum, dan juga Mas Berry, founder dari Komunitas Resum. Dan kita masih ngobrol tentunya tentang reptil ya. Dan tadi di 2024 ada kegiatan yang tidak terlupakan waktu itu di Jambore, dan outputnya waktu itu ternyata sangat positif ya Mas ya? Alhamdulillah sangat positif. Dan menantikan ada kegiatan itu juga nggak di 2025? Atau sudah ada agenda tertentu? Untuk agenda sebenarnya kita lebih fleksibel ya Mas Berry. Iya. Cuma kalau misalkan kegiatan seperti ini kan dari pemerintah Mbak. Jadi kita bisa dikatakan Standby ikuti ya? alur aja. Iya. Ready aja ya? Selalu siap kok insyaallah. Oke, baik. Tapi ada juga program yang diajukan nggak? Ada kalau dari keinginan kami para anggota itu pengen buat semacam pameran, Mbak. Oh, pameran. selama ini belum? Belum ada. Belum kesampaian ya. Iya, belum kesampaian. Jadi pameran itu mau diadakan seperti di kafe-kafe yang lumayan terkenal di Sumeneb. Tujuannya ya itu tadi edukasi, kayak lebih memperkenalkan ini loh hewan yang ada di sekitar kalian, juga bisa dipelihara, juga bisa disayangi. Jadi biar warga yang terganggu dengan keberadaan reptil ini nggak gampang membunuh. Tujuannya itu sih. Rescue tadi ya, Iya. yang harusnya memang menjadi tujuan utama dari komunitas ini. Iya. Oke, baik. Dan selain itu, selain ada pameran dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah rutin mungkin di 2025 yang akan juga masih terus dilakukan apa saja, Mas Gilang, Mas Berry? Kalau yang pasti yang udah jelas ya Mas, itu kegiatan gathering rutin Mbak. Setiap hari Minggu pagi itu di alun-alun Kota Sumeneb atau Taman Bunga, Taman Bunga. itu kita rutin. Kecuali memang ada kendala atau ada ini ditutup nih atau ada acara tertentu, mungkin kita pindah haluan aja ya Mas. Biasanya pindahnya kemana nih? Kalau pindahnya, kalau dulu kita pas ini di Taman Bunga ditutup, kita pindah ke area Lingkar Utara ya Mas. Area Lingkar Utara di sana karena juga lumayan rame. Lingkar Utara itu di mana, Mas? Lingkar Utara ini dari BLK itu Mbak, arah ke Manding gitu atau ke arah Tenonan, di sana kita biasanya standby di sana. Oh, ramai juga di sana ya? Ramai. Lumayan dulu ketika. Saya pernah ketemu kalau nggak salah di Tajumara juga ya. Pernah ada kegiatan? Tajamara itu mungkin perorangan sih. Oh, Mbak. Perorangan saja sih Mbak. Iya. Oke, karena menarik ternyata ketika ada keramaian, kemudian ada edukasi tentang reptil, kayaknya ngena gitu banget ya. Itukah yang dirasakan sehingga 2025 jangan sampai selesai nih program yang rutinitas gathering di taman? Apakah itu yang jadi alasan Mas Gilang? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah ngelihat teman-teman hadir dan semangat ini berkontribusi untuk komunitas, jadi ngerasa makin semangat juga Mbak. Karena ketika lihat semangatnya teman-teman, saya jadi justru makin terpacu gitu. Ini yang semulanya kalau misalkan sepi ataupun sedikit kan biasanya kurang semangat. Kalau lihat dari teman-teman pada semangat, alhamdulillah juga ikutlah kita kontribusi juga. Karena ya benefitnya bukan ke diri saya sendiri aja, bukan cuma ke komunitas aja, tapi secara tidak langsung kan juga ini bermanfaat bagi reptilnya juga dan juga bagi masyarakat Sumeneb. Soalnya udah banyak nih seperti ulasan ataupun review positif lah istilahnya dari masyarakat. Bahkan dari beberapa orang yang saya sendiri tidak kenal secara personal, itu merasakan dampaknya nih dari keberadaan kita ketika mengadakan gathering ataupun dari kegiatan rescue dan semacamnya. Alhamdulillah udah banyak nih dampak positif. Ya, kalau saya sebagai seorang ibu waktu itu pengalaman pribadi ya, sekalian waktu itu juga nggak kenal Mas Gilang waktu itu, belum kan. Juga saya nggak tahu juga Mas Gilang ada di sana apa tidak, Mas Berry ada di sana atau tidak. Tapi waktu itu ada kura-kura kecil yang dibawa di Taman Bunga, dan anak saya yang awalnya takut dengan reptil akhirnya berani karena ada contohnya. Oh, kakaknya ternyata megang, oh ternyata lucu ya, oh ternyata nggak apa-apa ya. Tapi tetap diarahkan tuh apa yang bikin dia bahaya atau tidak. Jadi edukasi ke anak-anak itu sangat mengena banget Pak Mas. Terima kasih maksudnya. Lebih kalau edukasi ke anak-anak kita lebih diperjelas lagi Mbak. Soalnya kan kita megang ular, takut dipikir Semua ular ini aman. ular yang ada di rumahnya juga aman. Iya. Di situ kita lebih mempertegas kalau ular di sini kalian nggak Oh, apa-apa sambil pegang. dikasih tahu Iya. ya. Iya. Takut. Untuk anak-anak emang perlu kita Dampingi. tegaskan. Iya.
Soalnya udah pernah Mbak ada termasuk iya? kalau di kejadian di keluarga saya sendiri udah kejadian. Bahkan ada komplain waktu itu dari masyarakat. Cuma komplainnya secara personal waktu itu gak ke saya langsung tapi melalui teman-teman juga. Bahkan orangnya sampai datang ke Taman Bunga. Protes lah istilahnya. Oke. Karena gini waktu itu ada anaknya katanya ya. Tiba-tiba disangkanya semua ular itu gak berbahaya karena ngelihat di sini. Kok bisa dipegang-pegang gitu Iya, ya? dia pikir kan karena beda antara ular peliharaan itu kan udah gak nganggap manusia sebagai ancaman. Jadi kalau mungkin ya karena dia anak-anak masih belum bisa berpikir dengan kompleks dan juga mengikuti naluri, jadi dia pikir ini aman. Sehingga dia pegang, untungnya ular ini tidak berbisa. Oke, baik. Nah ini ya, sepertinya tantangannya banyak Tantangan, banget ya iya. di komunitas Banyak. ini. Belum tadi restu orang tua, sekarang komplain orang tua ya. Komplain. Tapi hal itu ditangkap sebagai suatu yang positif atau gimana Mas Gilang? Oh iya Mbak, ini menjadi evaluasi terutama jadi poin penting sehingga sejak kejadian itu meskipun ya secara kalau kita mau evaluasi secara runtut ini gak sepenuhnya kesalahannya kita karena di situ ada peran orang tua ya yang seharusnya mengawasi. Cuma kan kita di sini sebagai pihak yang menghubungkan nih. Oke. Ada nih istilahnya ada campur tangan kita juga di belakang itu latar belakangnya. Jadi ya harus kita akui aksi dari teman-teman kita yang pecinta reptil ini juga beresiko sebenarnya. Oke. Cuma dari bagaimana kita menjadikan ini sebagai hal yang bermanfaat, positif, jadi gak sekedar bukan sekedar pamer-pamer ataupun pelihara hewan berbahaya, maka kita harus lebih bijak. Jadi ada nilai iya, edukatif positif. di dalamnya. Dan ada disclaimer buat edukasi di Taman Bunga itu, hewan yang kita bawa nggak ada yang berbisa Mbak. Jadi dari komunitas sendiri tidak memperbolehkan bawa hewan yang berbisa. Oke. Jadi yang Kalau- aman begitu ya? Iya, Mbak. Untuk yang handling itu lebih tepatnya ya Mas Berry ya. Yang handling. Yang handling maksudnya yang bisa dipegang-pegang sama Oke. penonton atau sama masyarakat itu yang tidak berbisa. Kalau yang berbisa ada tapi sebagai display ya. Sebagai display. Display doang. aja. Jadi Dikasih tahu juga ya. Iya. Ada edukasi di situ intinya ya. kandangnya pun lebih Dijaga. diisolasi, dikasih gembok ya. Atau kalau misalkan ya dijagain ya Mas. Jangan Dijaga. sampai ditinggal. Jangan Apa itu yang sampai digembok dan lain sebagainya? Biasanya dulu kayak kobra ya king sejenisnya. cobra. King cobra. Jadi kayak di situ ada perbedaan. Ini loh ular yang bisa dipegang, ular yang nggak berbahaya. Ini ular yang Iya. berbisa. Soalnya ular sendiri itu Pak nggak bisa dibedain secara. Ada yang bilang, Visualnya. ada yang bilang ular kepala segitiga itu berbisa. Padahal iya. enggak. Oh ternyata Enggak. bukan. Nggak semuanya. Kalau buat mau ngebedain ular berbisa atau enggak itu butuh ilmu, butuh belajar. Saya pun sendiri masih belum bisa. Wah ini berbisa enggak nih? Belum bisa ngebedain mana nih yang berbisa atau enggak. Wah, saya menangkap positifnya dari komunitas ini tidak ada berhenti belajar ya untuk Iya. mencari tahu, bahkan maksudnya yang sudah terbiasa pun pendengar dan juga pemirsa ini saya juga perlu untuk menegaskan ya, bahkan Mas Berry dan juga Mas Gilang ini notabene kan sudah sangat senior ya, maksudnya di ini kan ketuanya. Terus Mas sudah bertahun-tahun juga bersama dengan para peliharaan reptilnya begitu. Yang saya rasa juga nggak hanya yang dipelihara di rumah, tapi juga yang ada di komunitas kan, berinteraksi di situ. Itu pun masih berhati-hati dan terus belajar untuk mencari tahu. Jadi untuk yang ingin mengadopsi awal-awal, yang ingin juga bergabung komunitas ini, mungkin apa pesan lagi yang ingin disampaikan? Kalau mau mengadopsi, pelajarin dulu apa yang ingin diadopsi. Soalnya di Indonesia sendiri ini Mbak, spesiesnya lumayan banyak. Bukan Kaya lumayan banget. lagi, Kaya cukup banget ya kita ya? Kaya banget. Oke. Untuk ular aja di Indonesia ada 350 lebih kalau seingat saya. Apa itu jenisnya atau Iya, untuk spesies aja Spesiesnya? Mbak. Spesies ular. Belum lagi Belum subspesies ya. jenis subspesies. subspesiesnya masih banyak lagi? Di bawahnya lagi. Oke. Dan yang di satu hal kita syukuri, di sisi lain belajarnya harus lebih banyak Lebih lagi. kompleks. Kayak ini lagi ada yang bilang ular laut itu aman, nggak berbisa. Iya. Di pariwisata pantai, ketika ada yang nemu ular laut, mereka nggak segan buat megang, Mbak. Padahal ular laut itu Jauh lebih ular beracun kan? paling berbahaya.
Nah, Cuma karena situ. karakternya pasif sih Mbak. Karakter pasif. Karakter pasif. Gimana Jadi, tuh? Maksudnya dia nggak agresif kayak ular Iya, daratan gitu iya, ya? Iya. Tapi ternyata dia beracun lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Berbisa atau apa ya istilahnya? Berbisa. Berbisa Mbak. Berbisa, Kalau oke. secara LD50-nya atau lethal dose 15 itu 50 maaf bukan 15. LD50-nya itu bisa dikatakan jauh lebih tinggi daripada ular-ular di darat. Jadi tingkat letalnya mematikannya itu Mematikan? bisa dikatakan peluang untuk membunuh manusia itu jauh lebih tinggi daripada ular-ular berbisa yang di darat. Oke, baik. Nah ini pelajarannya yang perlu untuk diingat begitu ya. Iya. Berarti belajar dulu intinya, jangan langsung oke saya pelihara. Nah bicara tentang tujuan memelihara, Mas pandangannya gimana sih Mas Berry sama Mas Gilang melihat mungkin orang yang memang mencintai reptil dengan setulus hati ingin istilahnya tuh tidak ingin mereka kemudian diperlakukan dengan tidak seharusnya. Ada visi dan misi yang kemudian lebih ke alam, tapi ada juga visi dan misinya itu arahnya justru ke kapitalisme nih, diperjualbelikan, kemudian juga diperuntukkan dengan hal-hal yang tidak benar. Bagaimana pandangan tentang hal itu? Kalau diperjualbelikan, sebenarnya kita kan yang di alam biarlah di alam. Kita kalau mau pelihara reptil, ada nih sebagian peternak yang buat diadopsi sama si pemelihara. Jadi kita sebagai pecinta nggak mengambil dari alam, kita mengadopsi dari si peternaknya itu. Kenapa begitu Mas? Karena peternak ini kan punya banyak peliharaan ya Pak. Nggak mungkin kayak Mas Gilang bisa bahkan sampai ratusan. Itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan banyak juga buat pakannya. Jadi mereka melepas adopsi untuk diputar lagi buat Biaya makan, operasional. Biaya operasional Iya. untuk perawatannya. Selain ini permisi menambahkan Iya, Mas, kenapa kok harus pelihara dari hasil ternak? Karena sebenarnya ada beberapa faktor kelebihannya juga Mbak dibandingkan daripada kita ngambil di alam. Yang pertama yang paling banyak kasus ini secara umum hewan yang di alam itu pertama pasti tidak luput dari yang namanya parasit. Selalu ada atau minimal luka. Gak mulus istilahnya. Kalau misalkan hasil ternak ini kan bisa kita antisipasi nih oleh yang beternak, dijaga agar anatominya tetap lengkap, tetap mulus. Dan yang kedua adaptasinya dengan di kondisi rumah atau di dalam kandang. Kalau kita hasil ternak otomatis dia kan udah hasil ternak nih Sudah dari terbiasa kecil, dengan udah kandang. terbiasa sekalipun karena gak harus kita pegang juga sih, termasuk contohnya ular bisa pakai pinset ataupun alat lain, tongkat dan semacamnya pengaman seperti hook. Itu bisa dikatakan adaptasinya jauh lebih mudah kalau hasil ternak. Paling stres perjalanan aja ya Mas kalau kita beli. Kurang lebih ya gak nyampe 1 minggu itu udah lancar lagi makannya. Sedangkan kalau kita pelihara dari alam itu butuh tahap dan waktu yang lumayan lama prosesnya. Merusak ekosistem juga nggak sih? Ya di sisi lain merusak juga karena ya mengurangi populasinya di alam. Dan nggak mungkin nggak digigit, pasti digigit. Ya pasti. Gitu Kalau ya? dibiarin ya gak bakal kalem ya Mas. Nggak bakal jinak. Nggak bakal. Bagaimana dengan logika orang yang berpendapat seperti ini? Ya kan yang dipelihara itu, yang diternak itu juga awalnya dari alam gitu. Kalau kita lihat dari ada 2 sudut pandang sebenarnya sih Mbak, Gimana ya. tuh? Kalau kita bicara dari segi netral, semua hewan domestik itu asalnya pun dari alam. Bahkan termasuk unggas dan semacamnya, ayam, termasuk hewan yang kita konsumsi itu awalnya dari alam, emang dari alam. Cuma kita manfaatkan, kita kembang biakkan dengan rupa dan hingga muncul istilah domestikasi itu karena itu digunakan untuk kepentingan manusia tersendiri. Iya. Karena di sisi lain tujuan domestikasi itu tadi kita pelihara dengan ternak. Memang nih, misal kalau ada yang komen, loh ngapain beli yang ternak, uang harganya ya ini bisa dapat gratis kok misalnya kayak gini. Mereka juga ngambil di alam kok buat indukan. Loh ya secara gampangnya gitu, secara lugasnya. Cuma kan kalau kita lihat faktor di belakangnya gak sama loh prosesnya. Kalau mereka yang ngambil dari alam, mereka eksploitasi, dijual, mereka ngambil untung langsung untuk dirinya sendiri. Lalu tidak ada tanggungan nih ketika hewan ini terjual, mereka kan tinggal nangkep lagi ya Mas. Oke. Sedangkan kita kalau misalkan kita ngambil dari alam, contoh cuma untuk hewan peliharaan yang sekarang dipelihara secara umum kayaknya sulit ngambil dari alam Mbak. Karena Oke, yang oke. ternak pun harganya udah terjangkau. Sekalipun kita ngambil dari alam nih, misal
ada satu morfologi baru, Mm-mm. nemu di alam ini warnanya cantik nih, pengen dikembangbiakkan. Mm. Saya yakin termasuk reptil-reptil yang dipelihara di ternak dan semacamnya itu mentok sampai generasi keempat aja. Setelah generasi keempat biasanya udah pindah tangan ataupun udah tewas ya Mas. Iya. Atau Oke, bahkan ada beberapa peternak yang saya kenal, memang dia ngambil dari alam, tapi dikembangbiakkan dulu. Setelah muncul generasi F1, F0 tadi dikembalikan kepada alam. Oh, oke. Nah, ini cara-cara seperti itu, kemudian juga etika ya mungkin saya bilang di Yap. situ, tidak semuanya kemudian diketahui oleh masyarakat kita. Betul. Oleh sebab itu edukasi seperti ini masih sangat dibutuhkan ya. Jadi kita di 2025 juga masih harus terus banyak ngobrol nih. Waktu juga terbatas. Di lain kesempatan mungkin kita bisa lanjutkan obrolan kita yang ternyata banyak sekali hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang masalah reptil ini. Dan itu tadi ya pendengar maupun pemirsa yang mungkin sebagian banyak sudah disampaikan oleh Mas Beri sama Mas Gilang. Bisa kita kemudian bisa dikatakan harus dicatat begitu ya, karena tadi ada beberapa pesan yang memang mengedukasi dan itu yang perlu kita lakukan. Baik, terima kasih banyak ya Mas Gilang sama Mas Sama-sama. Beri sudah berkenan hadir di Ngobras, dan semoga Resum Reptil Sumeneb semakin berjaya Amin, ke depannya, amin, semakin amin. banyak yang diberikan kepada masyarakat kontribusinya, dan sukses untuk semua kegiatannya tentunya Amin. di 2025 ini. Sekali lagi terima kasih, dan pendengar maupun pemirsa kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti Ngobras hingga usai, dan pastikan Anda terus stay tune di Sumeneb Malam ini. Saya Ais pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.